Secara teknis saya melihat kinerja pemerintah ini sangat lemah dalam defense menangani COVID-19 daripada kabupaten lain. Terkait di perbatasan, mungkin saya melihat Kabupaten Tetangga sangat aktif dalam mendeteksi warga yang masuk yang keluar masuk, sedangkan di Balangan saya melihat sangat longgar. Padahal hal ini harusnya lebih giat lagi kita laksanakan. Kemudian tanggal 14 Mei kemarin saya melihat di media online itu Bupati Tabalong berstatement terkait dengan Tabalong bersiap menjadi zona hijau, dan beliau mengatakan ketika Tabalong sudah menjadi zona hijau, masjid akan kita ramaikan lagi, kata beliau. Secara tersirat ini kan khusus Tabalong ada semacam usaha yang maksimal. Ketika bupati mereka mengucapkan itu kan ada usaha maksimal, dan ini saya bahas di Balangan pun sama. Kemarin ada putusan yang saya anggap sebenarnya perlu review lagi dari MUI Kabupaten Balangan tanpa mengurangi rasa hormat kepada para ulama dan guru-guru kita di MUI Kabupaten Balangan. Tapi saya melihat fatwa tersebut sedikit memberikan blunder di masyarakat. Padahal kan di sana harusnya dalam mengambil keputusan ada ketua gugus tugas, kepala dinas kesehatan kan juga ada di sana. Kemarin saya WA kepala dinas, ini barangkali statusnya apa sih? Zonanya zona apa? Ya, kalau fatwa MUI pusat kan zona hijau, yang zona tidak merah masih diperbolehkan untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama. Saya nanya, Balangan ini sudah SK-nya kah atau ada? Kata kepala dinas belum ada, tapi kok sudah diambil sebuah putusan untuk melarang dalam melaksanakan sholat berjamaah terkait dengan sholat Jumat dan sholat tarawih, dan akhirnya menimbulkan blunder di masyarakat. Blundernya apa? Masyarakat banyak membandingkan antara tempat ibadah dan pasar. Oh, pasar tidak dilakukan tindakan preventif di sana, hanya tempat ibadah yang dilarang. Bahkan beberapa anggota kepolisian, mohon maaf, saya dengar ada mendatangi tempat-tempat ibadah terhadap warga masyarakat yang melaksanakan sholat berjamaah. Kemarin kalau tidak salah ada Kapolsek di mana tuh, di Jawa. Beliau sangat bagus. Beliau berstatement bahwa sebenarnya yang kita salah satu yang menjadi garda terdepan dalam mengatasi virus corona itu tempat ibadah. Kita terapkan protokol kesehatan secara standar di tempat ibadah, disediakan tempat cuci tangan misalnya, disinfektan, dan di sana menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi, memberikan fatwa-fatwa kepada para jamaah untuk menjaga kebersihan. Kita ubah paradigma tempat ibadah ini menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat sesuai dengan saya lihat visi dan misi dari Pak Ansar kan agamis. Ya, bagaimana agamis itu kita bisa terapkan dalam penanganan COVID-19. Kemudian alhamdulillah tadi ada rapid test Pak ya di Pasar Paringin 274 katanya. Ada informasi dan negatif semua. Dan saya rasa hal seperti ini harus ditingkatkan lagi Pak. Karena memang kondisi pasar itu saya lihat sangat bebas Pak. Pedagang-pedagang kadang memakai masker. Setelah itu di dua pasar induk kita tempat ketersediaan cuci tangan itu sangat minim. Saya rasa itu harus ditambah. Kalau memang kita tidak bisa menutup pasar, tapi tindakan preventif kita di pasar-pasar itu harus benar-benar dilakukan.
Kemudian satu hal lagi, ini sebenarnya masukan-masukan dari masyarakat juga nih Bang Bapak maksudnya terkait dengan dioperasikannya retail modern di tengah masa pandemi ini Pak. Saya pribadi sebenarnya sangat kurang sependapat dioperasikannya retail modern di masa pandemi, karena retail modern ini memancing orang-orang dari luar untuk singgah. Apalagi kemarin data yang ada itu dari 7 retail modern di Balangan hanya 3 yang mendapat izin, 4 belum kok bisa sih beroperasi. Di mana marwah kita sebagai kabupaten yang bermartabat? Kita ada memiliki aturan, ada aturan main. Ini kalau dapat izin kok bisa sudah dioperasikan, apalagi di tengah masa pandemi ini Pak. Imbasnya juga kepada ekonomi kerakyatan kita, masyarakat kita. Kasihan Pak, kios-kios di sekitar retail modern tersebut sudah tingkat ekonomi kita, daya beli masyarakat menurun, ditambah lagi dengan adanya retail modern dengan strategi marketing mereka yang bagus, kalah kios-kios tradisional di sekitar Pak. Apalagi masyarakat kita mencari pendapatannya kurang. Nah itu saya rasa lembaga yang terhormat ini bisa kita bersuara terkait dengan retail modern yang dioperasikan sebelum mendapatkan surat izin. Ini kita ada datanya Pak. Dari 7 retail modern hanya 3 yang sudah memiliki izin dan 4 ternyata tidak memiliki izin tapi sudah beroperasi. Siapa yang bertanggung jawab terhadap masalah ini Pak? Kemudian ini kita mendekati Idul Fitri. Nah, harus ada satu solusi terkait dengan sholat Idul Fitri nanti Pak. Ini mohon nanti dibicarakan dengan Ketua Gugus Tugas dan MUI Kabupaten Balangan. Kalau kita melarang tanpa ada solusi, tatap kayak masyarakat kita tidak sembahyang, contohnya di Al-Akbar. Kita melarang sholat Idul Fitri berjamaah. Tatap kayak gini Pak melakukan sholat Idul Fitri. Kita ambil contoh kemarin kan Dinas Pariwisata itu tidak melaksanakan pasar Ramadan di tahun ini kan. Tapi ternyata pasar Ramadan dadakan itu Pak ada banyak timbul di Park Danggana, lalu lihat membludak Pak masyarakat di situ. Nah jadi kepada pemerintah ini saya harapkan ketika melarang harus ada solusi. Melarang adanya pasar Ramadan, tapi tidak ada solusi. Yang timbul apa? Pasar Ramadan dadakan, dan ini lebih berisiko Pak. Terjadi penularan COVID-19 di situ. Di Danggana tuh orang yang lalu dari Banjarmasin kena ke Tanjung, ya kemungkinan singgah karena di pinggir jalan nih posisinya nih. Nah saya harapkan ini salah satu hal yang sangat penting nih terkait sholat Idul Fitri nanti Pak. Ini kayaknya belum ada nih fatwa nih dilaksanakan atau ada. Tapi kalau kita berpedoman dengan fatwa MUI pusat bahwa daerah yang zona hijau boleh melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah saya harapkan ini bisa menjadi dasar nanti untuk mengambil keputusan. Tapi ditetapkan dulu Balangan ini zonanya zona apa? Zona hijau, zona abu-abu atau zona merah kan jelas tidak. Nah itu. Yang kedua, ini saya terkait statement nih dari Ring 1 nih. Ini kasus kemarin, kasus ASN di Kecamatan Paringin. Saya bingung nih, timbul-timbul ada broadcast di WhatsApp dan di grup DPRD pun ada WhatsApp tersebut menyatakan bahwa orang ASN ini pegawai Kecamatan Paringin ini positif. Loh, bagaimana bisa menyimpulkan positif? Padahal ini hanya rapid test. Beredar sudah broadcast di WhatsApp positif. Kasihan keluarganya ini mana? Jujur insiden ini serajin Pak sholat berjamaah tarawih di Al-Akbar. Setelah ada berita tersebut ada lagi insiden Pak ini.
nang bini si dene kayak luar biasanya dampak yang ditimbulkan. Nah, kalau setelah Agustus berarti ini hoax. Siapa yang bertanggung jawab? Menyatakan bahwa positif, padahal kalau dalam tahapan rapid test itu kan reaktif dan non reaktif. Kita menunggu hasil swab baru bisa menyatakan positif. Dan kemarin saya juga melihat Kepala Dinas Kesehatan juga sempat berstatement kepada pasien jangan berbohong. Saya lihat beliau itu menulis status di Facebook nih, di mana Presiden aku berustahnya Presiden. Amun aku desak berjalan Presiden di pada kepala hari atau Banjarmasin tadi di berjalan Presiden gitu. Berdusta di mana? Jadi aku sini malah status kebetulan kalau sini di Facebook. Nah ini yang belum sangat miris Pak. Orang-orang ring satu kok bisa menginformasikan berita-berita yang belum tentu kebenarannya itu benar. Harusnya bersabar dulu. Kita tunggu hasil PCR-nya. Kalau yang positif ya baru kita berstatement Pak. Jangan sampai hal ini terulang. Kasihan yang bersangkutan, kasihan keluarga korban terintimidasi, dijauhi oleh masyarakat. Padahal kan ini tidak benar, pada akhirnya negatif. Dan untung-untung ada klarifikasi dari juru bicara gugus tugas. Atau juru bicara ini sudah diganti atau bagaimana nih? Harusnya ada klarifikasi terkait dengan kasus salah informasi tersebut. Bahkan itu tadi informasi tersebut masuk ke grup WhatsApp DPRD, berita hoax masuk. Saya sangat menyayangkan. Yang ketiga masalah BLT ini Pak. Ini kayaknya masalah virus corona tenggelam kayak pada saat ini nih dengan masalah BLT dana desa. Leading sektornya saya harapkan sebenarnya ada mempunyai kebijakan satu pintu. Ketika bicara masalah bantuan ini jangan banyak komando Pak. Satu komando aja Pak. Buktinya apa? Ternyata benar di lapangan. Masalah stiker ketua tadi ada perbedaan satu desa ini dalam tanda kutip menyatakan terdampak, satu desa miskin. Ya ada perbedaan. Ini sudah menjadi gejolak di masyarakat. Kenapa itu bakal sebelah aja di stiker Anda kata-kata miskin, bakal di sebelah menaruh kata-kata di stiker terdampak. Ini jadi gejolak sudah di masyarakat. Padahal hal ini baik ada terjadi andaikan dinas terkait, terutama dinas pemerintahan desa ini ada kebijakannya. Kalau memang itu bukan merupakan kewajiban, tapi paling tidak ada kebijakan kalau desa ini membuat stiker disamakan baik, atau kalau perlu tuh desainnya itu diulahkan oleh hubungan pihak supaya tidak ada lagi permasalahan di masyarakat kita. Masalah stiker menjadi masalah, belum lagi dengan tumpang tindih masalah penerima bantuan. Saya dengar di Kecamatan Juwai itu dua desa yang bersebelahan, ini satu desa dapat seberataan. Mungkin kebijakan pembatalnya satu desa berupa lihat ya, ini satu desa yang berdekatan. Nah, coba pun hal ini nih dinas terkait ini satu pintu, satu komando. Kayak apa garang cara mainnya? Jadi kan ada lagi hal-hal yang berlainan kayak ini nih. Satu desa dapat berataan, satu desa kada. Ini kan ibaratnya menjadi masalah di masyarakat kita. Saya pada rapat pertama dengan gugus tugas itu mengatakan kalau bicara terdampak berarti seberataan terdampak. Kalau kita bicara bantuan berkeadilan harusnya seberataan dapat. Karena terdampak seberataan. Kemudian yang keempat, ini terkait OPPD Pak. Ini saya bingung nih. Dana di Dinas Pertanian 210 juta.
Terkait dengan stimulus kemarin kayak apa kisahnya Pak? Kepada 14 UPPB. 14 UPPB itu kira-kira satu UPPB berapa dapat dana stimulus? Kemudian saya berharap ini kata kayak Bang tadi kita tidak berbasis bisnis oriented tapi berbasis sosial oriented baik. Kepada UPPB ini kalau nyakawa ya sedikit-sedikit saja kita mengambil keuntungan, tapi bagaimana kita mengadap standar harga harga masyarakat ini Pak. Kalau sekarang saya dapat informasi harga gata di angka sekitar 3.000-3.500 dan kita bayangkan Pak 3.500 sampai harga gata 10 kilo 35.000 menjadi masyarakat kita Pak. Nah kalau nyakawa diinstruksikan kepada UPPB ini Pak, harga getahnya ya, nah ibaratnya manusiawi itu berapa? Di angka berapa? Nah saya kira-kira kalau masyarakat kita ini tanya maju sedikit belanja Pak. Kalau 3.500 1 kilo, ya kita harapkan dinas pertanian kita bisa langsung berkoordinasi dengan siapa nih nama ambil getah kita dari balangannya, nah pabriknya nih nah, berapa harga orang menukar. Nah kalau kita tahu jangan terlalu rendah lah menukari harga getah masyarakat. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum dijawab ada tambahan lagi dari Ketua Komisi 3 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Malang